Selamat pagi, apa kabar kita semua? Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Di tahun ke-74 ini, Presiden kita mengambil tema SDM Unggul, Indonesia Maju. Merupakan sebuah sukacita dan kehormatan yang besar boleh dipercayakan kembali untuk melayani GBI City of Love. Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Pendeta Timothy Abraham untuk kesempatan dan undangan yang kami bisa kembali melengkapi kita semua pada pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya senang kembali memberikan update apa yang kita kerjakan bersama-sama buat Indonesia. Tentu nggak lepas dari support dan dukungan Bapak, Ibu, dan sahabat saya di tempat ini. Kita bersama-sama menolong lebih daripada 5.000 anak-anak dalam pendidikan dan makanan bergizi, mengirim 120 guru-guru ke pedalaman Indonesia untuk mengajar di tempat yang tidak ada listrik dan signal telepon. Bahkan support Bapak Ibu juga, kita boleh memberi setiap hari 30 orang masa persejahtera untuk kita latih mereka pertanian, peternakan, perairan. Selesai dilatih kita kembalikan ke desa, bukan sekedar menjatakan diri mereka, tapi mereka boleh menjatakan desa-desa mereka. Bahkan support Bapak Ibu juga, kita boleh mengirim mobile klinik untuk pergi dari desa demi desa dan menolong pengobatan gratis di pedalaman Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk informasi berlanjut apa yang kita kerjakan bersama-sama, ada sebuah video, mari kita saksikan di layar depan ini. Tangan Pengharapan lahir dari mimpi anak bangsa yang rindu untuk menolong rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Tangan Pengharapan berdiri sejak tahun 2007 dan sudah 12 tahun Tangan Pengharapan berkarya untuk Indonesia dengan visi mewujudkan generasi dan masyarakat yang beriman, cerdas dan berkarakter untuk mensejahterakan bangsa, dan misi membantu setiap orang menemukan potensi diri mereka dan mengeluarkan mereka dari kemiskinan dengan memberikan solusi praktis. Tangan Pengharapan secara konsisten memberikan makanan bergizi secara gratis bagi lebih dari 5.000 anak di 70 centers yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikut adalah program utama yang Tangan Pengharapan kerjakan untuk Indonesia. Pendidikan. Di Feeding and Learning Center, Tangan Pengharapan memberikan makanan bergizi disertai bimbingan belajar gratis. Mendirikan sekolah-sekolah PAUD untuk membantu anak-anak usia dini untuk mempersiapkan diri masuk ke sekolah dasar. Melalui sekolah keterampilan, Tangan Pengharapan mengajar anak-anak berbahasa Inggris dan komputer. Fasilitas pendidikan. Selain memberikan pendidikan yang berkualitas, Tangan Pengharapan juga memberikan fasilitas pendidikan berupa bangunan sekolah, buku-buku pelajaran, alat-alat tulis, sepatu, tas, dan seragam sekolah secara gratis. Program Guru Pedalaman. Sebagai kontribusi bagi dunia pendidikan di Indonesia, Tangan Pengharapan mengirimkan tenaga-tenaga pengajar berkualitas, guru-guru berstrata 1, untuk mengajar di senter-senter Tangan Pengharapan di sekolah-sekolah negeri yang kekurangan guru di pedalaman, demi meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di pelosok Indonesia, serta meningkatkan kualitas dan teknik mengajar para guru di seluruh pelosok negeri melalui pelatihan guru, Training for Teachers. Children Rescue Home. Rumah Perlindungan Anak merupakan asrama bagi anak-anak pedalaman yang berprestasi namun berasal dari keluarga tidak mampu untuk menerima beasiswa penuh dari Tangan Pengharapan. Sekolah Penjara. Khusus untuk wilayah Jakarta, Tangan Pengharapan bekerja sama dengan LPKA Salemba dan LPKA Pondok Bambu dalam mengadakan sekolah di penjara yang mempersiapkan anak-anak untuk mengikuti ujian paket ABC, keterampilan bahasa Inggris dan komputer, serta keterampilan lainnya seperti barista dan pijat refleksi, agar setelah bebas nanti anak-anak ini dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan sebagai modal untuk hidup yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat. Berupaya mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, Tangan Pengharapan mendirikan Life Training Center untuk melatih masyarakat mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di bidang pertanian, peternakan, peningkatan hasil tani, dan pembuatan water tank untuk menampung air hujan. Kesehatan. Pelayanan kesehatan yang belum menjangkau desa-desa terpencil di Timor NTT membuat Tangan Pengharapan mengadakan mobile clinic untuk memberikan pengobatan gratis bagi masyarakat di berbagai pelosok. Dengan program mobile clinic, Tangan Pengharapan menempuh medan yang sulit agar dapat menjangkau masyarakat di pelosok desa di pedalaman Timor NTT yang jauh dari fasilitas medis. Hal ini memudahkan masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat dan gratis. Life Changing Journey. Sebuah program Holiday with a Mission yang terbuka untuk umum. Sebuah kesempatan untuk berbagi hidup dengan masyarakat dan anak-anak di pedalaman sambil menikmati keindahan alam Indonesia. Terima kasih kepada partners yang setia mendukung kegiatan Tangan Pengharapan melalui donasi langsung ataupun dengan membeli merchandise positif dan batik Tangan Pengharapan. Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
helping people live a better life. Baik, itu gambar besar yang kita kerjakan bersama-sama buat Indonesia. Setulus hati mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan support Bapak, Ibu, dan sahabat saya di tempat ini yang menolong pendidikan boleh sampai di ujung-ujung pedang Indonesia. Saya bersama anak-anak selalu berdoa agar setiap benih yang kita tabur buat mereka boleh mengubahkan masa depan hidup mereka. Untuk informasi berlanjut apa yang kita kerjakan bersama-sama, ada kesaksian anak-anak di mana yang kita tolong, ada buletin yang sudah bisa dapatkan saat cuma-cuma di meja belakang setelah ibadah ini berakhir. Baik, kita akan masuk pada kebenaran firman Tuhan. Kebetulan kita baru saja merayakan Indonesia Merdeka 74 tahun, jadi saya mengambil tema yaitu dengan tema Radical Love, kasih yang radikal, kasih di atas rata-rata. Kebutuhan terbesar manusia sebenarnya bukan sekadar sandang, pangan, dan papan. Tapi kebutuhan terbesar manusia sebenarnya dicintai dan dikasihi. Buktinya kebutuhan terbesar manusia bukan sekadar sandang, pangan, dan papan, yaitu dicinta dan dikasih. Buktinya persentase orang yang mati karena kurang dicintai lebih banyak daripada persentase orang yang mati karena kemiskinan. Persentase orang yang mati karena kurang dihargai lebih banyak daripada persentase orang yang mati karena kelaparan. Hampir jarang kita mendengar sekarang ini orang mati karena gak bisa makan. Orang mati karena hidup miskin. Tapi seringkali setiap hari kita dengar di Jepang, di Korea, di Indonesia, dan semua negara-negara maju di dunia, hampir setiap hari mendengar berita orang mati bunuh diri karena mereka merasa bahwa mereka gak dikasihi. Dan coba bisa bayangkan apa yang terjadi jika setiap orang di dunia ini hidup saling mengasihi dan mencintai. Coba bayangkan apa yang terjadi jika seluruh penduduk yang ada di Indonesia hidup saling mengasihi dan mencintai. Apa yang terjadi jika seluruh penduduk yang ada di kota Jakarta hidup saling mengasihi dan mencintai. Yang pasti Jakarta tidak pernah ada perceraian. Yang pasti Indonesia tidak pernah ada kejahatan. Yang pasti dunia ini tidak pernah ada pembunuhan jika setiap orang hidup saling mengasihi dan mencintai. Kenapa di surga tidak ada kejahatan? Kenapa di surga tidak ada pembunuhan? Kenapa di surga tidak ada air mata? Karena semua orang tinggal di surga hidup saling mengasihi dan mencintai. Jadi kalau kita menginginkan surga datang dalam rumah tangga kita, kalau kita menginginkan surga datang dalam tempat pekerjaan kita, kalau kita menginginkan surga datang bagi kota dan bangsa kita, praktekkan kasih. Sebab di mana ada kasih, pasti ada kerajaan Allah datang di tengah-tengah kita. Yang mengerti katakan amin. Mari saya beri definisi apa itu radical love. Radical love is giving our best to make others better. Memberi yang terbaik untuk orang lain menjadi lebih baik. Radikal kasih memberi yang terbaik untuk orang lain lebih sejahtera. Dan untuk memberi yang terbaik, kita tidak mesti harus jadi yang terbaik. Kita bisa memberi yang terbaik sekalipun kita belum kaya raya. Kita bisa memberi yang terbaik sekalipun kita belum lulusan S1. Kita bisa memberi yang terbaik sekalipun kita belum punya pangkat. Kita bisa memberi yang terbaik dengan apa yang ada pada kita. Yang menjadi pertanyaan adalah dari mana saya tahu? Apakah saya sudah memberi yang terbaik atau belum? Dari mana saya tahu apakah saya sudah mau kasih atau belum? Gampang dengan melihat apakah kehadiran kita di rumah membuat rumah lebih harmonis atau sebaliknya. Yang menjadi pertanyaan, dari mana saya tahu apakah saya sudah mau kasih atau belum? Gampang dengan melihat apakah kehadiran kita di tempat pekerjaan sudah membawa kemajuan atau sebaliknya. Menjadi pertanyaan, dari mana saya tahu apakah saya sudah mau kasih atau belum? Gampang dengan melihat apakah kehadiran kita di kota dan bangsa ini sudah membawa kesejahteraan atau belum. Kalau kehadiran kita di rumah tidak membawa keharmonisan, kalau kehadiran kita di tempat pekerjaan tidak membawa kemajuan, kalau kehadiran kita di kota dan bangsa ini tidak membawa kesejahteraan, berarti kita belum membawa kasih. Sebab di mana ada kasih pasti ada transformasi. Di mana ada kasih pasti ada perubahan. Jadi kalau kita ingin melihat perubahan bagi keluarga kita, praktekkan kasih. Kalau kita pengen lihat perubahan bagi tempat pekerjaan kita, praktekkan kasih. Kalau kita pengen lihat perubahan bagi kota dan bangsa kita, praktekkan kasih. Sebab di mana ada kasih pasti ada transformasi. Nah, saya mau bagi kepada kita semua ada 3 ciri-ciri orang yang berbuat kasih yang radikal. Yang pertama, ciri-ciri daripada orang yang membawa kasih yang radikal, mencintai dan mengasihi manusia tanpa punya agenda pribadi. Tanpa punya kepentingan pribadi. Sebab kasih itu murni, kasih itu tulus,
Kasih itu suci, kasih itu tidak pernah menuntut di belakangnya. Kita lihat Tuhan Yesus. Kita akan selalu menjadikan Yesus itu standar atau menjadi pusat daripada apa yang harus kita kerjakan. Artinya begini, lihat Yesus. Dia beri nafas kepada kita tanpa berbayar. Adakah di antara kita yang bernafas berbayar? Dia beri surga kepada kita tanpa berbayar. Adakah di antara kita masuk surga berbayar? Hampir di dunia ini langka dengan gratisan. Masuk parkir bayar, masuk taman Ancol bayar, masuk bioskop bayar. Bahkan begitu banyak orang yang lakukan donor darah, bagi sembako, beri bantuan, tapi ingin nomornya dicoblos. Ada kepentingan. Tapi lihat Yesus, Anda coblos Yesus, Anda tidak coblos Yesus. Yesus sudah coblos kita. Anda mau mati buat Yesus, Anda tidak mau mati buat Yesus. Yesus sudah mati untuk kita. Dia mencintai kita dengan kasih tanpa punya kepentingan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Surat Galatia ditulis oleh seorang rasul bernama Paulus. Rasul Paulus adalah rasul kasih karunia. Jadi kalau kita mau hidup dalam kasih karunia, kita akan belajar dari seorang rasul bernama Paulus. Dalam Galatia 6 ayat kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Sayang, dalam bahasa Indonesia kurang seberapa jelas. Saya mau kita lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan lebih jelas. Galatia 6 ayat 2 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang. Supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Hendaklah kalian saling membantu menanggung beban sesama, dengan demikian kita mentaati perintah Kristus. Rupanya Bapak Ibu dan sahabat saya, dengan kita menolong sesama secara ikhlas, tulus, tanpa punya kepentingan, kita sedang melakukan seluruh perintah Kristus. Sekali lagi saya ulangi, dengan kita menolong sesama secara cuma-cuma, berarti kita sedang melakukan seluruh perintah Yesus. Bapak, Ibu dan sahabat saya, kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru berulang-ulang, Alkitab kita akan muncul satu benang merah. Alkitab kita akan selalu berbicara mengenai kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Berarti dengan kata lain, sekalipun kita gak hafal Alkitab, minta maaf, sekalipun Alkitab kita disingkirkan dari bumi Indonesia, atau dicampakkan dalam laut, atau dibakar dari negara kita Indonesia, selama kita melakukan kasih, kita sudah melakukan seluruh perintah Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu, dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Yang mengerti katakan amin. Berarti melakukan firman adalah hal yang mudah dan sederhana. Katakan mudah dan sederhana. 3, 2, 1. Dengan melakukan kasih, dengan menolong sesama tanpa punya kepentingan, kita sedang melakukan seluruh firman-Nya. Berarti dengan kata lain, minta maaf. Sekalipun kita rajin beribadah, sekalipun kita berapi-api dalam pelayanan, sekalipun kita hebat dalam mission, tapi kalau kita nggak punya kasih, sama dengan kita sedang tidak melakukan seluruh perintah Tuhan. Dari awal sampai akhir, dari A sampai Z. Makanya Rasul Paulus berkata dengan keras kepada para pelayan di Korintus. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Rasul Paulus berkata begini. Semua radikalitasmu, semua kehebatanmu, semua karismamu dikurangi kasih sama dengan nol besar. Nihil. Berarti semua pelayanan kita menjadi sia-sia. Semua pekerjaan kita menjadi sia-sia kalau nggak ada kasih. Makanya 70 tahun hidup kita ini tidak ada bandingan dengan 700 tahun nanti. 70 tahun ambisi kita, cita-cita kita di bumi yang kita kerjakan ini nggak ada bandingan dengan 7.000 tahun nanti. 70 tahun keinginan kita di bumi ini nggak ada bandingan dengan 7 juta tahun nanti. Di mana kita bangga selama-lamanya atau malu selama-lamanya. Di mana kita bahagia selama-lamanya atau
menderita selama-lamanya. Itu sebabnya saya sedang buka pikiran kita bersama-sama untuk mari lakukan semua tugas dan tanggung jawab kita selama di bumi berdasarkan motivasi kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Maka kita akan bangga dan bahagia selama-lamanya. Ada 4 alasan kenapa Tuhan tidak mengendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat kebaikan. Ada 4 alasan kenapa Tuhan tidak mengendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat kasih. Yang pertama, karena tugas kita adalah meringankan beban orang dan bukan menambah beban sesama. Tugas kita meringankan, bukan menekan atau menambah beban mereka. Karena tugas daripada Radical Love is giving our best to make others better. Memberi yang terbaik untuk orang yang lebih bahagia, lebih sejahtera, lebih sehat, lebih dekat sama Tuhan, lebih baik. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri menuntut. Tangan kanan memberi, tangan kiri pengen dipuji. Maka sebenarnya kita telah memberikan tekanan batin kepada orang yang kita bantu. Kita sedang memberikan tekanan batin atau beban mental kepada mereka yang kita bantu. Karena mereka akan berpikir begini, bagaimana saya bisa balas budimu? Bagaimana saya bisa balas hutang-hutangmu? Namun sebaliknya, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri gak menuntut. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mau terima pujian atau imbalan, maka kita sedang memberikan kelegaan kepada orang yang kita tolong. Mereka akan berpikir begini, terima kasih engkau telah menghapuskan kami dari segala beban-beban kami. Betapa bahagianya buat mereka yang telah dihapuskan dari surat hutang. Betapa bahagianya buat mereka yang telah diampuni atas segala kesalahan-kesalahannya. Betapa bahagianya buat mereka yang telah diterima kembali atas segala pelanggarannya. Itu sebabnya kita penting di sini untuk memberi tanpa menuntut. Yang kedua alasan, kenapa Tuhan tidak mengendaki kita menarik imbalan ketika kita berbuat kasih, bukti ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Bukti ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Galatia 6 ayat 2, dengan kita saling menolong sesama tanpa punya kepentingan, kita sedang melakukan seluruh perintahnya. Berarti begitu kita punya kasih, dengan adanya kepentingan, kita sedang tidak melakukan seluruh perintahnya. Yang ketiga alasan, kenapa Tuhan tidak mengendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat kebaikan, ini dia. Memberi kesempatan untuk Tuhan membalas kepada kita. Alasan yang kedua, kenapa Tuhan tidak mengendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat baik, ini dia. Yang ketiga, memberi kesempatan untuk Tuhan membalas kepada kita. Bapak, Ibu, sahabat saya, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri menuntut. Tangan kanan memberi, tangan kiri pengen dipuji. Maka kita sudah terima imbalan dari manusia. Jangan lagi menuntut untuk Tuhan berbuat lebih besar. Jangan lagi menuntut untuk Tuhan berbuat lebih banyak. Karena kita udah terima upahnya dari manusia. Namun sebaliknya, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri gak mau dipuji, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mau terima imbalan, maka kita sedang memberi kesempatan untuk Tuhan membalas kepada kita. Dan kalau Tuhan membalas kepada kita, pasti kualitas dan kuantitasnya jauh lebih besar daripada manusia bisa balas untuk kita. Makanya biasanya orang yang murah hati itu selalu dekat dengan mujizat. Karena murah hati dengan mujizat itu bagaikan mata koin yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Artinya begini, saling berkaitan, saling bergandengan. Berarti banyak murah hati, pasti banyak mujizat. Sedikit murah hati, pasti sedikit mujizat. Tidak ada murah hati, berarti tidak ada mujizat. Berapa banyak di antara kita ingin mengalami banyak mujizat? Bisa angkat tangan. Tolong katakan kiri kanan, jangan pelit. Karena mujizat dengan pelit gak kompatibel. Mujizat dengan kikir gak sinkronis. Bagaimana mungkin program iOS mau dimasukkan dalam program Android? Gak cocok. Bagaimana mungkin program Linux
Mau dimasukkan dalam program window, nggak kompatibel. Makanya orang pelit nggak kompatibel sama mujizat. Justru orang murah hati kompatibel sama mujizat. Tolonglah dianalisa. Kalau ada orang yang bersaksi di depan kita, menceritakan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan, tolong dianalisa. Pasti orang itu telah menabur kebenaran. Orang itu telah menabur pengampunan. Orang itu telah menabur generosity di masa lalunya. Makanya orang itu layak menerima mujizatnya. Dan tolonglah dianalisa. Kalau ada orang datang sama kita, menceritakan hutang yang pernah lunas, pengen pinjam lagi uang sama kita. Tolong dianalisa, kalau ada orang datang sama kita, menceritakan rumah tangganya gak bahagia walaupun udah ganti-ganti pasangan. Tolong dianalisa, kalau ada orang datang sama kita menceritakan kegagalan gak pernah berakhir. Pasti orang itu telah menabur sesuatu yang salah di masa lalunya. Sebab kita hidup hari ini berdasarkan apa yang kita kerjakan di masa lalu. Yang keempat alasan, kenapa Tuhan tidak mengendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat baik? Ini dia, nobody perfect. One day we need help from somebody else. Orang itu gak selalu sempurna. Suatu saat dia butuh bantuan yang lain. Orang itu gak selalu sehat. Suatu kali dia butuh pertolongan orang lain. Dunia ini berputar secara fisik. Tapi secara kualitas kita gak boleh berputar. Secara fisik kita berputar. Hari ini kita sehat, belum tentu besok-besok masih sehat. Hari ini kita kuat, belum tentu besok-besok masih kuat. Hari ini kita di atas, belum tentu besok-besok masih di atas. Hari ini kita muda, belum tentu besok-besok masih jadi. Nah, mumpung kita ada di atas, Bapak, Ibu, dan sahabat saya, rajin-rajinlah menebar perhatian dan kebaikan. Dimanapun, kapanpun, pada siapapun. Maka ketika kita ada di bawah, nggak usah panik sama krisis. Sebab orang-orang yang pernah kita tolong, mereka dengan senang hati untuk menolong kita. Seandainya mereka semua yang pernah kita tolong, tidak sanggup menolong kita, nggak usah panik sama krisis. Tuhan sendiri akan turun tangan untuk menolong kita. Anda boleh panik sama krisis kalau Anda itu kikir. Karena biasanya orang kikir makan sumpah. Orang kikir biasanya makan sumpah. Disumpahin orang biar cepat mampus. Disumpahin orang biar cepat lewat. Disumpahin orang biar pindah alam lain. Tapi orang yang murah hati biasanya makan berkat. Disiafatin orang panjang umur dan bahagia. Didoain orang agar makmur. Disayang orang, dicintai, dihargai orang. Makanya ada gula, ada semut. Nggak ada gula, nggak ada semut. Ternyata Bapak, Ibu, dan sahabat saya, kehadiran semut di negara sejahtera mengambil makanan. Tapi kehadiran semut di negara miskin membawa makanan. Kehadiran semut di negara-negara Afrika dipelihara karena bawa makanan, bawa gula. Tapi kehadiran semut di negara-negara sejahtera mengambil makanan. Suatu kali Bapak, Ibu, dan sahabat saya melihat di status media sosial, di mana saya buka, ada seseorang mencantumkan di status media sosial ya. Pas muncul di saya punya history, orang ini menulis, hari ini saya ulang tahun, tidak ada seorang pun mengucapkan happy birthday. Kok ulang tahun pengumuman? Saya cuma mikir Bapak, Ibu, dan sahabat saya. Kalau lagi 364 hari, pas dia nggak ulang tahun. Sekali lagi saya ulangi, lagi 364 hari, pas dia nggak ulang tahun. Rajin-rajin mengucapkan happy birthday pada teman-teman ulang tahun. Rajin-rajin mendoakan pada teman-teman ulang tahun. Rajin-rajin memberikan bingkisan pada teman-teman ulang tahun. Maka pada waktu dia ulang tahun, nggak usah tiup trompet. Kampanye. Sebab orang-orang pernah kita ucapkan happy birthday, kasih bingkisan, mereka akan menghujani kita dengan bingkisan dan ucapan. Hal inilah Bapak, Ibu, yang mendasari kenapa kami kembali ke Indonesia. Setelah 10 tahun kami tinggal di Australia. Sampai sekarang orang tua dan 3 adik kandung kami masih di Australia. Mereka sudah warga negara Australia. Saya pun masih pihak Australia. Tapi kenapa kami kembali ke Indonesia? Karena kami
berpikir gini, mumpung nih masih produktif, mumpung nih masih sehat. Dan kemudian di Indonesia melihat setiap tahun meningkat jumlah anak-anak gak bisa sekolah. Akhirnya kami putuskan, mumpung masih sehat. Dan puji Tuhan, begitu kembali ke Indonesia, dari mulai satu tempat kita tolong, sekitar 5 anak, sekarang jadi 70 tempat, jadi 5.000 anak. Dari mulai satu kota, sekarang ini 74 pedalaman Indonesia. Bapak Ibu minta maaf nih, kalau saya nih udah susah jalan, pakai tongkat, nafas pakai alat bantu, sebentar-sebentar batuk-batuk, gimana mau nolong Indonesia kalau saya sendiri perlu ditolong? Gimana saya mau bantu yang lain kalau saya sendiri ini merepotkan? Makanya Bapak Ibu dan sahabat saya, mumpung Tuhan tuh masih kasih kita kesehatan, kekuatan, produktivitas. Ayo, ini kesempatan yang terbaik untuk kita menabur kasih tanpa punya kepentingan. Karena we never know pada waktu kita ada di bawah. Kita gak pernah tahu pada saat kita lemah, pada saat kita membutuhkan. Yang mengerti katakan amin dan beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Yang kedua, ciri-ciri orang yang berbuat kasih yang radikal, mencinta dan mengasihi manusia tanpa memandang perbedaan. Mari lihat Tuhan Yesus. Selalu jadikan Yesus itu standar. Lihat Yesus. Yesus mengasihi orang kulit putih. Yesus juga mengasihi orang kulit hitam. Yesus mengasihi orang rambut lurus. Yesus juga mengasihi orang rambutnya tidak lurus. Bahkan yang tidak punya rambut pun jangan panik. Tuhan tetap sayang kita. Buktinya dia beri hujan buat pendosa. Buktinya dia beri matahari buat penjahat. Kalau nggak ada matahari, nggak ada hujan, berarti tidak ada yang hidup di planet ini. Berarti Tuhan sedang memberi kesempatan pendosa berubah. Tuhan sedang beri kesempatan penjahat berubah. Harusnya kasih yang sama kita berikan pada orang di sebelah kita, di sekeliling kita. Mari mencinta dan mengasihi tanpa memandang agama. Mari mencinta dan mengasihi tanpa memandang status sosial. Mari mencinta dan mengasihi tanpa memandang suku. Mari mencinta dan mengasihi tanpa memandang perbedaan pendapat. Bapak, Ibu dan sahabat saya, perbedaan pendapat belum tentu salah. Perbedaan pendapat belum tentu salah. Perbedaan pendapat justru membuat kita memutuskan lebih bijaksana. Perbedaan pendapat justru membuat kita terhindar dari kesalahan dan kegagalan. Perbedaan pendapat justru mencondongkan kita kepada keberhasilan. Bapak, Ibu dan sahabat saya, Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia mengasihi orang yang tinggi, dia juga mengasihi orang yang tidak tinggi. Maka jangan beda-bedakan orang yang baik sama kita sama orang yang tidak baik. Itu sebabnya Yesus mengajarkan, kalau kau ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Artinya begini, mari belajar mengasihi dengan kasih radikal kepada orang yang tidak mampu berbuat baik kepada kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik sama kita, itu kasih keadilan, itu kasih normal. ISIS juga bisa lakukan itu. Mafia, orang dunia dan tidak beragama juga bisa lakukan kasih keadilan. You baik sama aku baik sama kau. You jahat sama aku jahat sama kau. Itu kasih keadilan. Makanya Yesus sedang mensodorkan pada kita kasih di atas rata-rata, yaitu kasih agape, kasih yang radikal. Kalau ada orang jahat sama kamu, berbuat baik. Itu kasih yang gak beda-bedain. Makanya ya Bapak Ibu, kita kaya, kita gak kaya, kita pinter, kita gak pinter, kita putih gak putih, tetap aja. Begitu kita mati, tulangmu juga putih-putih. Sama. Adakah di antara kita yang tulangnya hitam? Mari kita lihat firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat yang ke-10 ayat berikutnya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Katakan semua orang, 3, 2, 1. Kata semua orang itu artinya gini,
bukan seetnik, bukan sesuku, bukan seagama, bukan sependapat. Semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang keren dari Rasul Paulus, sebetulnya kita gak pernah menyadari perkataannya beliau. Dia berkata begini, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik pada semua orang. Berarti Rasul Paulus sedang memberitahu, suatu hari nanti kita gak punya kesempatan lagi berbuat baik. Rasul Paulus sedang berpikir melenting jauh ke depan. One day kita gak punya kesempatan lagi berbuat baik. Berarti Bapak Ibu dan sahabat saya, berbuat baik itu gak selalu ada kesempatan. Akan ada tiba waktunya kita gak punya kemampuan lagi berbuat baik. Kapan kita gak punya kesempatan lagi berbuat baik? 2 momen, 2 waktu, 2 tempat. Kapan kita gak punya kesempatan berbuat baik? Yang pertama, pada waktu orang di sebelah kita, sekeliling kita masuk liang kubur. Waktu orang yang kau benci masuk liang kubur. Waktu orang yang kau kasih masuk liang kubur, tangisanmu, pemberianmu, pelukanmu tidak akan pernah menyentuh orang itu. Jadi kesempatan buat kita berbuat baik waktu orang itu masih hidup. Makanya Bapak Ibu, mumpung mertua yang bikin gondok masih hidup, cintai dan kasihi. Karena umurnya gak lebih panjang dari kita. Jangan kacang lupa kulit. Mertua yang kasih lahir anaknya. Mertua yang kasih sekolah kuliah anaknya. Mertua yang kasih lulus anaknya. Begitu kita naksir, langsung ditempel, dikejar, dan langsung kita berkata, do you want married with me please? Please, please, yes I do. Langsung samperin baik-baik sama mertua. Manis sama mertua. Langsung pindahkan begitu married ke rumah kita. Begitu tuh anak pindah ke rumah kita. Mertua ulang tahun, enggak pernah kita kasih bingkisan. Jalan-jalan keluar kota, luar negeri, enggak pernah dikasih oleh-oleh. Mertua posting Instagram, enggak pernah dikasih like. Nanti begitu kita jadi mertua, menantumu lakukan yang sama. Jadi jangan ngoceh sama menantu yang jahat. Kenapa? Tabur tuai. Masing-masing di antara kita, hutang darah 1 liter sama ibu. Sekali lagi saya ulangi. Masing-masing kita di planet ini hutang darah sama ibu 1 liter yang kita gak bisa balikin. Makanya mumpung mereka masih hidup, ini kesempatan yang terbaik. We honor, we respect, we obey, we bless them. Yang kedua, kapan kita gak punya kesempatan berbuat baik? Waktu kita sendiri masuk liang kubur. Waktu kita masuk liang kubur. Kita udah gak bisa bikin orang bodoh jadi pinter. Orang sakit jadi sehat. Orang nganggur punya lapangan pekerjaan. Orang miskin jadi kaya. Jadi kesempatan untuk kita bikin sejarah. Kesempatan untuk kita jadi history maker. Kesempatan kita untuk mewarnai dunia. Waktu kita hidup di planet ini. Bapak, Ibu, dan sahabat saya. Suatu hari, kalau kita dapat kesempatan tur keliling surga. Tur keliling surga. Jangan cuma tur ke Israel. Tur keliling surga. Begitu kita sampai di surga, tolonglah, carilah orang sakit di surga. Cari orang menderita, menangis di surga. Sampai ayam tumbuh gigi, gak ada yang menangis dan menderita di surga. Karena memang ayam gak punya gigi. Pernah lihat ayam punya gigi? Marmut punya gigi. Ayam gak punya gigi. Jadi saya kasih pikiran tambahan ya. Satu sisi kita masuk surga bahagia. Tapi sisi lain kita tidak punya kesempatan berkarya. Karena apa? Semua di surga sudah sempurna. Kita udah gak punya kesempatan mengubah warga kerajaan surga. Karena semua sudah bahagia. Jadi satu sisi masuk surga bahagia, sisi lain kita gak punya kesempatan berkarya. Jadi kesempatan kita berkarya waktu kita masih ada di planet ini. Makanya kenapa Tuhan kirim ke planet ini? Bikin capek-capek kita. Kenapa gak Tuhan taruh kita di surga seterusnya? Dari awal kita kan memang dari surga. Kenapa harus Tuhan kirim ke bumi 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun? Karena Tuhan punya tujuan untuk bikin bumi ini seperti surga. Sama seperti kita nonton Avenger. Kenapa perlu ada tim dari planet lain untuk menolong bumi?
Karena orang-orang di bumi nggak bisa selamatkan dunia sendiri. Makanya perlu Thor dari Agats. Perlu Captain Marvel dari Craig. Perlu Guardian Galaksi dari planet lain untuk nolong bumi dari tangan Thanos. Pak, ngomong-ngomong, cerita itu ada di ayat bagian mana? Memang tidak ada ayat di firman Tuhan. Itu semua dari komik Marvel. Artinya menunjukkan bumi ini nggak bisa menolong dengan sendiri. Butuh mereka semua yang dari yang lain. Nah, kita itu dikirim Tuhan dari surga ke bumi untuk bikin bumi ini nggak miskin lagi, nggak bodoh lagi, nggak terikat dan narkoba lagi, nggak hidup lagi dalam jajahan perik masalah yang salah. Sehingga waktu kita pulang surga, satu sisi kita bangga, sisi lain kita bahagia. Saya kasih tahu, Madam Teresa masuk surga itu bukan cuman bahagia, tapi dia bangga. Lewat hidupnya, dia telah menolong anak-anak yang dibuang di sungai-sungai. Lewat hidupnya, anak-anak yang kepala besar beroleh pengobatan. Lewat hidupnya, orang-orang yang sakit lepra disembuhkan. Bapak ibu sahabat saya, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Nelson Mandela masuk surga bukan cuma bahagia. Dia bangga karena dia telah berkarya. Menyatukan orang kulit putih dan hitam di Afrika. Saya pengen kita itu di bumi ini make something. Buat sesuatu. Supaya ketika kita pulang surga bukan cuma bahagia. Bangga namamu dikenang. Itu sebabnya kami mulai pikirkan nolong-nolong daerah-daerah pedalaman. Karena daerah pedalaman ada daerah yang kering khususnya di NTT. Yang kami lakukan kami beri bantuan beras. Kalau udah mulai bulan Mei sampai bulan Desember, bisa tanyakan teman kita di sini, ada yang dari Sabu, full timer di gereja ini, maka semua sungai itu jadi kering. Kalau saya udah lewat di bulan Mei, masuk di NTT, saya lewatin jembatan-jembatan dan di bawah ada sungai yang lebar dan panjang, nggak ada air. Air saya sedikit masih diminum dan dijilat. Pemandangan ini nggak pernah ada di luar negeri ataupun di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Tapi pemandangan ini ada di Nusa Tenggara Timur. Mereka harus jalan kaki pagi-pagi jam 5, jam 6 untuk cari air 3 jam, nimba, kemudian pulang lagi. Sebab begitu lewat jam 9 air mulai kering. Harus pagi-pagi benar. Kita mau mandi tinggal buka keran, kita mau minum tinggal pencet galon. Enak banget hidup kita. Mereka gak bisa begitu. Makanya kita coba kasih pengeboran. Waktu kita bor beberapa tempat, inilah disebut dengan daerah bukit tidak bergunung. Bukan gunung berbukit. Karena di mana ada gunung berapi pasti ada kesuburan. Tapi di mana tidak ada gunung berapi kering. Ini bukit tidak bergunung. Kita bor 120 meter ke bawah gak ada air. Menurut ahli geologi 80 meter pasti harusnya sudah dapat air. Ini 120 meter beberapa 3 lubang gak ada air. Membuktikan betul-betul daerah itu kering sekali. Makanya kami bangunkan MCK. Kami cari daerah-daerah yang dimana dengan pusat mata air. Harus jalan kaki sedikit. Tapi dibangunkan MCK sehingga bisa minum di air yang bersih. Kemudian buang air besar, buang air kecil di tempat yang nyaman. Karena rumah-rumah mereka terbuat dari rumah bulat seperti ini yang tidak ada toilet. Sehingga wanita-wanita atau ibu-ibu atau anak-anak muda, anak-anak kecil mau buang air besar, air kecil di kebun, seringkali didatengin laki-laki diperkosa. Makanya banyak anak-anak yang gak tahu siapa bapaknya karena hasil pemerkosaan di kebun-kebun. Gak ada MCK. Makanya kami coba bangunkan MCK agar mereka bisa minum dan kemudian bisa buang air besar di tempat yang nyaman. Dan kemudian kami bangunkan rumah layak tinggal buat mereka. Karena rumah mereka terbuat dari rumah gubuk seperti ini, di mana kami harus masuk, menunduk, kemudian isinya asap, nggak ada jendela, nggak ada ventilasi. Makanya seringkali begitu banyak anak-anak kena TBC. Kenapa? Hirup asap sejak baby. Kenapa asap? Fungsi 2. Pertama anti malaria, kedua untuk mengawetkan jagung. Jadi mereka panen jagung di bulan April untuk jatah makan selama setahun, jagung terus diawetkan, diasapkan. Makanya ketika saya masuk saya kaget. Suami istri tinggal di tanah bersama dengan 8 anak. Suami istri tinggal bersama dengan 6 anak.
Kami kemudian coba bangunkan rumah layak tinggal. Buat mereka ukuran 7x8. 7x8 cuma seharga iPhone XS. Ibu ini sepertinya kelihatan usia 52 tahun. Tapi sebetulnya usia dia 32 tahun. Kami temukan sudah terkapar. Dan kemudian kami langsung coba bawa ke rumah sakit, RSUD terdekat sekitar 3 jam dari kampungnya, dari pedalaman ini. Dan kemudian dokter angkat tangan karena kena TBC akut. Dan begitu di ultrasound, tulangnya udah gosong. Dan kemudian dokter cuma katakan kita cuma bisa bantu dengan obat untuk membuat ibu ini bisa bertahan hidup. Udah gak ada jalan keluar, sudah telat Pak. Dan kemudian kita tolong ibu ini, kemudian rumahnya kita bangun, anaknya kita sekolahkan, kita kasih beras, dan kemudian kita modalkan kios. Supaya ibu ini gak usah bercocok tanam, hanya cuma nunggu di rumah. Kemudian ibu ini langsung datang sama kami dan berteriak, Bapak Pendeta Jojo, hampir saya gak percaya bahwa Tuhan itu hidup. Kami punya 5 anak. 3 mati karena gizi buruk. Kami berdoa minta Tuhan tolong. Tapi Tuhan tidak tolong. Berarti cerita Tuhan di Alkitab cuma cerita dongeng. Cerita Tuhan di Alkitab cuma cerita fiction. Buktinya kami berdoa tidak ada jawaban. Anak kami dibiarkan mati 3. Tapi Bapa tolong kami dengan kasih pengobatan buat saya. Kemudian kasih beras. Kemudian kasih rumah. Kasih kios. Kasih sekolah. Ternyata apa yang Anda lakukan itu menjawab semua list doa saya selama bertahun-tahun ini. Tuhan hidup. Langsung ibu ini menangis, berteriak, minta ampun sama Tuhan dan kembali sama Tuhan. Kemudian 2 bulan berikutnya ibu ini mati. Tapi saya ingat firman Tuhan, selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Ibu ini mengenal Tuhan. Makanya bantuan kecil dan sederhana yang kita beri kepada orang lain tidak bikin kita miskin. Tapi justru bikin orang melihat Tuhan dalam hidup kita. Bantuan kecil sederhana yang kita lakukan pada orang tidak pernah membuat kita miskin. Justru membuat orang itu melihat Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, saya terakhir selesai. Ciri-ciri orang yang berbuat kasih yang radikal, mencintai dan mengasihi manusia dengan konsisten. Yang pertama, mencintai dan mengasihi tanpa punya agenda pribadi, tanpa punya kepentingan pribadi. Yang kedua, tanpa memandang perbedaan. Yang ketiga, dengan konsisten. Mari lihat Tuhan Yesus. Lihat Tuhan Yesus. Berapa kali kita melukai Tuhan? Berapa kali Tuhan tetap menerima kita? Berapa kali kita berbuat dosa dan meninggalkan Tuhan? Berapa kali Tuhan tetap ampuni kita? Dia mencintai kita dengan kasih yang abadi dan kekal. Katakan abadi dan kekal. 3, 2, 1. Kalau Tuhan itu gak ngasih kita dengan kasih yang abadi dan kekal, gak mungkin kita ada tempat duduk hari ini. Kalau kita ada tempat duduk hari ini, semua karena kasih yang abadi dan kekal. Berarti kasih yang sama kita layak berikan kepada orang di sekeliling kita. Kalau kita ini sudah menerima kasih seluas lautan, tolonglah jangan bagikan kasih secangkir gelas kepada orang di sebelahmu. Tidak adil, not fair at all. Kalau kita sudah menerima kasih seluas lautan, bagikanlah kasih seluas lautan juga kepada orang di sebelahmu. Itu keadilan. Makanya Rasul Paulus berkata begini Bapak Ibu, di antara semua rasul-rasul yang lain, akulah rasul yang paling bejat. Karena sejahat-jahatnya Anda, tidak pernah bunuh pendeta. Bunuh orang bisa, yang jahat, tapi bunuh pendeta saya lakukan. Karena aku rasul yang paling bejat di antara semua rasul yang lain. Makanya aku wajib, aku punya tanggung jawab untuk memberi kasih yang lebih besar kepada yang lain. Berarti Rasul Paulus sedang memberitahu pada kita, jangan bangga dulu kalau kita sering diampuni. Karena kita punya tanggung jawab untuk memberi pengampunan lebih banyak. Jangan senang dulu untuk kita dikasih. Karena kita punya tanggung jawab untuk memberi kasih lebih banyak pada orang lain. Karena itu memang seharusnya kita lakukan. Makanya hitung-hitung kalkulasi. Kalau kita mau buat dosa, kalau kita mau jahat, karena kita punya tanggung jawab untuk memberi kebaikan lebih banyak buat mereka. Ayat terakhir Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Rasul Paulus berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya jangan bosan-bosan berbuat baik. Jangan tawar hati berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan melihat perubahan.
kalau kita tidak menjadi lemah. Berarti ada dua hal yang kita gak pernah lihat transformasi. Ada dua hal yang membuat kita gak pernah lihat perubahan dalam hidup kita. Yang pertama, yang kita gak pernah lihat transformasi dalam hidup orang lain. Yang pertama, kita berhenti berbuat baik. Yang kedua, kita lemah berbuat baik. Yang pertama, kita berhenti berbuat baik. Yang kedua, lemah berbuat baik. Berarti berbuat baik itu harus continue, harus konsisten. Yang kedua, berbuat baik itu harus semangat, harus antusias, harus sukacita. Jangan ngedumel. Harus ada pukulannya terasa, bang, gebukannya. Saya tahu. Betapa sakitnya. Orang itu sudah diampuni, tapi masih terus jahat sama kita. Saya tahu, kita sakit. Tapi tolong sebentar. Copot dulu hatimu yang terbatas itu. Seperti Iron Man punya lampu, cetek dicopot. Taruh dulu dan pasang hati Tuhan. Cetek. Lanjutkan mengampuni. Lanjutkan mendoakan. Lanjutkan memberkati. Lanjutkan senyum. Lanjutkan menyapa. Lanjutlah menerima. Maka engkau akan lihat orang itu berubah. Pasang lagi hatimu. Cetek. Hatimu luluh lantah. Meleleh. Lihat orang itu berubah. Kita gak jadi pahit. Makanya pakai hati Tuhan. Hati kita itu terbatas. Artinya begini. Selalu luangkan setiap pagi untuk pit stop sebelum melakukan aktivitas. Untuk menarik hati Tuhan di pagi hari. Sebab ratapan 3:23. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Berarti sebelum kita mulai aktivitas, tarik hati Tuhan, kasihnya. Cep. Karena kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak sombong, kasih itu tidak mementingkan diri. Begitu kita tarik, petek. Maka hari-hari yang kita lalui punya defense mekanisme. Kita punya defense yang kuat terhadap serangan, terhadap kepahitan. Kenapa kita pahit? Karena kita gak pernah tarik hati Tuhan di pagi hari. Wah, keren sekali. Saya tutup dengan kesaksian terakhir. Kami nolong anak-anak sejak tahun 2006. 2007 di kota-kota. Tapi 2008 kami putuskan di pedalaman. Waktu 2008 kami coba pergi ke pedalaman Maluku Utara. Karena daerah ini korban kerusuhan di tahun 2000. Waktu itu penerbangan tidak banyak. Saya harus terbang dari Jakarta menuju Manado 3 jam. Dari Manado untuk ke pesawat kecil baling-baling ke Pulau Ternate. Dari Pulau Ternate kemudian saya menyeberang lagi pakai speed 1 jam. Dan kemudian sampai di pelabuhan. Kami masuk lagi pedalaman 4 jam setengah. Makan waktu kira-kira 9 jam sampai 10 jam. Sampai di pedalaman Maluku Utara, saya kaget. Semua anak-anak pada busung lapar. Dan kemudian kami tes. Tidak ada satupun SD, SMP, SMA yang bisa baca tulis. Saya kaget di zaman modern 2008. Masih banyak anak SMP, SMA gak bisa baca tulis. Saya pulang kembali ke Jakarta. Gak punya pilihan. Kirim staff terbaik. Karena kirim terbaik, hasil terbaik. Kirim asal-asalan, hasil asal-asalan. Makanya hati-hati. Jadi orang terbaik biasa dikirim duluan. Kami punya staf lulusan S1 pinter ngajar cinta anak-anak. Kami kirim adopsi 100 anak di pedalaman Maluku Utara. Kasih pendidikan tiap hari. Kemudian kita kasih makan tiap hari gizi. 6 bulan berikutnya saya datang kembali ke tempat yang sama. Saya cari mereka yang busung lapar. Ciri-ciri anak busung lapar itu perut buncit, badan kurus, rambut pirang. Saya tanya, mana mereka semua yang rambut pirang? Pak, sejak dikasih makan tiap hari, cacingnya keluar, rambutnya jadi hitam. Oh, puji Tuhan. Kemudian mereka kita tes. Masing-masing mempresentasikan di depan saya. Baca tulis lancar. Berhitung dari 1 sampai 100 lancar dalam bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Percayalah dia bisa hitung sampai 100. Sebab kalau saya hitung sampai 100, saya capek ngomongnya. 1 tahun kemudian saya datang di tempat yang sama. Dan kemudian kami cek anak-anak itu pada gemuk-gemuk. Yang krempeng-krempeng tipis-tipis. Jadi tebel-tebel. Small Mac jadi triple Mac. Yang bodoh-bodoh jadi pinter-pinter. Yang blow on jadi cerdas dan berani. Ketemu orang nangis, sekarang presentasi di depan kami, kamera dengan lancar. Dan kemudian hafal 50 ayat tanpa baca Alkitab. Saya kaget pendetanya gak hafal 50 ayat. Presentasi doa Bapa kami dalam bahasa Inggris. Father heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Perfect. Tanpa salah.
1,5 tahun kemudian kami datang lagi ke tempat yang sama. Kemudian kami bangunkan sekolah TK gratis. Karena di Indonesia ada 78.000 desa. 30.000 desa, belum ada TK dan PAUD. Makanya anak SD pelajaran TK, anak SMP pelajaran SD, anak SMA pelajaran SMP. Yang pinter di sana ke Jawa jadi paling gak terlalu pinter. Karena pelajaran tertinggal. Dan waktu kami bangun TK, kemudian kami mau resmikan. Bupati Halmahera Utara mendengar berita tentang anak-anak di sana. Dia datang tanpa saya undang. Begitu saya mau gunting pita, dia datang. Saya sungkan gunting sendiri, saya cabut gunting. Saya berkata, Bapak silakan gunting. Dalam hati saya, enggak, saya undang, datang sih. Kemudian ketika dia mau meresmikan, tiba-tiba anak SD, SMP, SMA. Yang 1,5 tahun lalu gak bisa baca tulis berkata, Bapak Bupati, Bapak Ketua Yayasan, tolong jangan diresmikan dulu sekolah ini. Izinkan beta mempresentasikan sesuatu. Dan kemudian Bupati ini mau gunting, gak jadi gunting, tabur tuai. Tadi saya mau gunting, gak jadi gunting gara-gara dia datang. Kemudian mau gunting, anak-anak datang, gak jadi gunting, gantian, tabur tuai. Kemudian anak ini mempresentasikan depan kami dan Bupati, yaitu pidato dan khotbah dalam bahasa Inggris, lancar. Bupati sampai mau, nggak sadar ilernya tes dan berkata, bagaimana mungkin anak di pedalaman Maluku pada bisa bahasa Inggris, Bupati aja nggak bisa. Itu dia Pak. Antara yang belajar konsisten dan tidak belajar konsisten. Saya menarik sebuah kesimpulan, berarti tidak ada seorang pun yang bodoh kalau kita tuh mau konsisten mendidiknya. Nggak ada seorang pun yang jahat kalau kita mau konsisten berbuat baik. Nggak ada seorang pun yang binasa kalau kita mau konsisten memberitakan kabar baik. Nggak ada seorang pun nggak bisa berubah kalau kita mau konsisten berdoa. Sebenarnya di Indonesia nggak ada kegelapan. Kenapa kegelapan ada? Karena terang nggak percaya. Jadi untuk mengusir kegelapan jangan ditengking. Kita tengking sampai urat leher putus, nggak terang-terang, tetap gelap. Jadi kita lakukan, nyalakan pelitamu, tegakkan keadilan, berbuat benar, praktekkan kasih. Maka kegelapan akan sirna dengan sendiri. Saya tutup dengan kalimat terakhir, jangan sekedar kita lahir di Indonesia. Lahirkan Indonesia di hati kita. Sedap. Pak, tolong diulang sekali lagi. Jangan sekedar kita lahir di Indonesia. Lahirkan Indonesia di hati kita. Pak, tolong diulang sekali lagi. Jangan sekedar kita lahir di Indonesia, lahirkan Indonesia di hati kita. Salam merdeka Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menginspirasi dan menolong kami pada pagi ini.